Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari 10 pilar di dalam mensucikan jiwa manusia. Dan kita telah membahas 3 pilar dari 10 pilar itu. Yang pertama, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang tauhid, bahwa inti kesucian jiwa adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ingin mensucikan hatinya dan jiwanya, namun dia masih terkotori dan terkontaminasi dengan kesyirikan, maka mustahil baginya untuk bisa mensucikan jiwanya. Dan kedua, kita telah membahas juga pada kesempatan sebelumnya doa, bahwa doa itu adalah di antara kunci bagaimana seseorang untuk meraih kesucian jiwa. Karena apapun yang kita harapkan, apapun yang kita minta, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ingin menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang saleh, maka di antara kunci utamanya setelah merealisasikan tauhid, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Meminta kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Sucikanlah ya Allah jiwaku ini. Engkaulah yang melindungi dan menolong hatiku ya Allah, yang menolong hati dan jiwa kita. Kemudian berikutnya kita telah membahas bahwa di antara pilar kesucian jiwa yaitu Al-Quranul Karim. Karena tidak akan mungkin seseorang memiliki kebersihan hati dan kesucian jiwa jika dia jauh dari Al-Quran. Al-Quran kalamullah jalla wa'ala. Al-Quran sumber keberkahan. Al-Quran adalah ruh. Al-Quran adalah nur. Yang setiap orang ketika dia mendekatkan dirinya kepada kalamullah jalla wa'ala, maka dia pasti akan mendapatkan jatahnya dari cahaya itu. Namun banyak kaum muslimin, dia tidak merasakan besarnya nikmat Al-Quran karena minimnya interaksinya dengan Quran. Minimnya dia kedekatannya dengan Quranullah Jalla wa'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada kesempatan ini insyaAllah kita akan membahas pilar yang keempat. Apa itu pilar yang keempat? Yaitu menjadikan suri toladan, ya, mengangkat suri toladan dan menjadikan seorang suri toladan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kajian kita ini juga saat ini di live-kan di teman-teman ahensi mengaji, hafizahullah. Ini 2 platform, ada Clubhouse yang menggunakan iPhone yang menggunakan dengan Clubhouse dan juga Zoom. Ya, alhamdulillah supaya keberkahan kajian ini semakin tersebar keluar. Dan juga insyaallah antum yang mungkin melihat manfaat kajian ini namun ingin tahu rekamannya, alhamdulillah sekarang bisa dapat rekamannya. Ya, Anda bisa ngasih linknya ke antum. Kajian yang lalu mau tahu rekamannya, fadhol. Ya, pengen menyimak lagi untuk disampaikan ke orang lain, ke keluarga dan saudara. Ini di antara keberkahan jika kita memanfaatkan teknologi yang ada sekarang untuk bisa kita lebih luaskan keberkahan dan manfaat dari kajian kita. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat dari pilar kesucian jiwa yaitu mengangkat seorang uswah dan qudwah. Dan tidak ada uswah bagi kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh kalian memiliki suri tauladan yang baik pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan mengingat Allah dengan
dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa ayat ini adalah dasar yang utama di dalam beruswah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan, perbuatan, dan juga dalam segala kondisi dan keadaan beliau. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan bahwa sebagian orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula di masa kita saat ini, mereka mengatakan kita cinta Allah. Ya, berapa banyak dari kita ketika ditanya cinta kepada Allah, setiap kita pasti akan mengatakan ya, kita cinta kepada Allah. Maka Allah turunkan ayat ini. Surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, jika benar engkau cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukti cinta. Adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan beliau, itulah kesucian jiwa. Mustahil seseorang bisa bersih hati dan jiwanya jika dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian tokoh-tokoh bid'ah, mereka mengajarkan cara-cara tertentu yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan beraninya mereka membuat tarekat sendiri. Ada tarekat ini, tarekat itu, tarekat dan sebagainya. Dan mereka mengklaim bahwa dengan mengikuti tarekat mereka akan sampai kepada Allah, akan sampai kepada tujuannya. Dan ini mustahil. Mustahil, bagaimana mungkin mereka mengarang sebuah tarekat tertentu yang menyelisihi tarekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bisa mensucikan jiwa dan mengantarkan dirinya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Setiap jalan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti tertutup. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian orang misalnya, ada sebagian kelompok yang mengajarkan misalnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus melakukan suatu tirakat tertentu. Dan tidak sedikit dari tirakat itu misalnya ke kubur-kubur misalnya, atau nyepi di tempat gelap gulita dengan zikir-zikir dan wirid-wirid tertentu, dan ke gua atau ke tempat-tempat yang lainnya. Sebagaimana antum membaca misalnya dalam mitos-mitos perwalian misalnya, yaitu Sunan Kalijogo ini waktu taubatnya jagain kali selama 3 tahun, nggak sholat, nggak bersuci, tidak sholat Jumat, wala jamaah, wala syai'. Ya, namun mereka mengira bahwa itulah cara untuk menjadi seorang wali. Ya, kalau ibadahnya cuma sholat di waktu, sholat Jumat, sholat jamaah, puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah, mustahil untuk mendapatkan kesucian jiwa. Ini klaimnya sebagian orang. Mereka harus mencari jalan khusus yang tidak umum yang dijalani oleh sebagian orang. Dan ini adalah asumsi yang batil. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdani wa asyad. Mensucikan jiwa ini lebih repot dan lebih susah ketimbang mengobati penyakit fisik. Lebih susah daripada mengobati penyakit fisik. Faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadati wal khalwati allati lam yaji biha ar-rusul fahuwa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabib. Maka barang siapa yang mensucikan jiwanya dengan tirakatan tertentu, dengan amalan-amalan tertentu, dengan menyendiri yang semuanya amalan-amalan tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia melakukan amalan zikir sekian ribu kali, melakukan ini, puasa ini, dan tidak tidur dan yang lain sebagainya. Ini seperti orang sakit, kemudian dia buat resep sendiri. Sakit, tapi dia coba-coba resep. Nah, dari mana? Bagaimana dia bisa mendapatkan kesembuhan? Dan bagaimana dibandingkan antara dia yang jahil, yang bodoh, dengan ilmunya dokter yang sekolah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para rasul, kata Imam Ibnu Qayyim, ar-rusulu atibbaul qulub. Para rasul itu dokter-dokternya hati, yang mengobati penyakit hati. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim.
maka tidak ada jalan untuk mensucikan jiwa, memperbaiki hati, kecuali melalui jalur dan jalannya mereka. Melalui mereka, dengan tunduk dan pasrah patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengikuti jejak mereka. Terlebih lagi, antum dan kita semuanya mengetahui sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan suatu amalan, tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu pasti tertolak. Tidak akan mungkin diterima. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama, di antara Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah standar paling tinggi. Standar paling tinggi yang segala sesuatu, perbuatan, akhlak, sikap, perilaku, semuanya diukur dengan standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sesuai dengan tuntunan beliau, benar. Yang menyelisihi beliau, pasti batil. Maka setiap orang yang ingin bersih hati dan jiwanya, dia harus ittiba, mengikuti Nabi SAW, mencontoh Rasulullah SAW, dan wajib menjauhi bid'ah. Mustahil bersih hatinya dengan berbuat bid'ah. Ini mustahil. Bagaimana mustahil? Bagaimana mungkin orang mensucikan jiwanya dengan cara selain cara Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin dia bersih hati dan jiwanya sedangkan dia bersuudzon kepada Nabi SAW? Karena orang yang berbuat bid'ah ini berburuk sangka kepada Nabi SAW. Bagaimana berburuk sangka? Misalnya begini, ketika ada orang mengajarkan suatu praktek amalan, antum baca ini sehari sekian ratus kali, nanti akan mendapatkan faedah ini dan itu. Atau lakukan amalan ini, nanti antum akan mendapatkan keutamaan seperti ini. Kita tanya, diajarkan Nabi tidak? Lah, tidak diajarkan Nabi SAW. Jadi kita tanya lagi kepada orang tersebut, Rasulullah SAW tahu tidak hal itu baik? Yang inti ajarkan ke anak ini, ritual ini, amalan itu, baca wirid ini, baca hizib ini, baca apalagi salawat yang dikarang-karang ini. Nabi SAW tahu tidak amalan itu baik atau tidak? Pilihannya satu di antara dua. Entah Nabi SAW dianggap tahu oleh dia, atau dia mengatakan Nabi SAW tidak tahu. Kalau dia mengatakan, iya Nabi tahu, kita tanya lagi, kenapa nggak diajarkan ke kita? Jika Nabi SAW tahu, kenapa beliau sembunyikan? Kok tidak diajarkan? Ente malah yang ajarkan ke anak. Bukan Nabi SAW. Anggapan Nabi SAW mengetahui sesuatu yang baik, tapi disembunyikan, sama seperti menuduh beliau khianat terhadap risalah Allah SWT. Seperti menuduh Rasulullah SAW khianat. Tahu yang baik, tapi disembunyikan oleh beliau. Ini khatir. Ini bahaya luar biasa. Apalagi kemudian dia mengatakan bahwa lah, Rasulullah SAW nggak tahu memang. Cuman anak lebih ngerti dari beliau. Ini ajaib juga. Ya, pilihannya satu di antara dua. Dia jawab Rasulullah SAW tahu hal itu tapi disembunyikan. Atau Nabi SAW tidak tahu dan dia sok lebih tahu dari Rasulullah SAW tentang dinul Islam. Dua-duanya mustahil. Maka itulah kenapa kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, man ibtada'a fid dini bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah dalam agama dan dia menganggap bid'ahnya itu baik, dia sama seperti menuduh Rasulullah SAW berkhianat terhadap risalah Allah SWT. Seperti menuduh Rasulullah SAW khianat. Alam yasma'u qaulallahi jalla wa ala. Apakah mereka tidak mendengar firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Bukankah Allah berfirman, aku sempurnakan untukmu agamamu, aku sempurnakan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Maka kata Imam Malik, fakullu ma lam yakun yawma idzin dina fala yakunil yawma dina. Segala sesuatu yang di zaman dahulu, di zaman Nabi bukan agama Islam, bukan bagian dari agama, hari ini pun juga bukan bagian dari agama. Mustahil agama ini bisa diupdate. Ya, ada versi zaman Nabi, ada versi zaman Habib, ada versi zaman ada mustahil. Islam sudah sempurna sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang kelima, ikhwatal iman. Di antara kaidah agar seseorang memiliki kesucian jiwa, yaitu dengan mensucikan dengan takhliyah dan tahliyah. Apa itu takhliyah dan tahliyah? Mengosongkan dan menghiasi. Mengosongkan diri, mengosongkan hati dari segala kotoran-kotorannya.
dan kemudian mengisinya dengan hal-hal yang baik, dengan ketaatan dan kepada Allah. Mereka ini tutahiruhum wa tuzakihim biha, membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Wasalli alaihim, dan doakan mereka. Membersihkan dan mensucikan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yaitu tingkatan takhliyah, mengosongkan. Wa tuzakihim, mensucikan, ini tahliyah, menghiasi. Ketika kita merasa hati kita ini penuh dengan kotoran, maka langkah pertama untuk supaya hati kita ini baik, kotoran itu dikeluarkan dulu, dibersihkan dulu. Setelah itu baru dihiasin. Seperti ketika kita memakai pakaian yang kotor, cara terbaik untuk membuat pakaian itu bersih bukan disemprot minyak wangi dalam kondisi kotor. Tapi bagaimana? Dicuci dulu, dibersihkan dulu, baru setelah bersih dicuci, baru kemudian pakai minyak wangi. Maka sempurna, jadi baiklah. Sebagian kita ikhwatal iman, antum insyaallah tahu firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tentram. Dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Berapa banyak dari kita mengatakan atau merasakan, katanya zikir ini menenangkan hati. Tapi kenapa anak tidak bisa tenang? Sudah zikir luar biasa, pagi, Masya Allah, ditambah Quran, ditambah ini dan itu, tapi hati anak nggak tenang-tenang. Dan ini dijawab oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, jika hatimu penuh dengan kotoran, hatimu penuh dengan menu-menu syaitan, emosi nggak terkontrol, mudah temperamen marah, suka hasad, iri dan dengki, ada kibir, kesombongan, ada suudzon, ada ujub, menunya syaitan full di dalamnya. Maka setan nongkrong di sana, majlis. Ya, setan duduk di sana untuk menikmati menu-menu tersebut. Dan ketika hati ini sudah menjadi restorannya syaitan, maka bagaimana hal yang baik bisa turun di sana? Zikir ini cuma sampai di bibirnya doang, tidak akan bisa masuk ke dalam. Agar zikir itu memiliki posisi yang kuat dalam hati seseorang, supaya dia bisa menghiasi hatinya, merasakan ketenangan dengan zikir, maka bersihkan dulu hatinya. Buang dulu menu-menu syaitan ini, sampai setan nggak nafsu untuk duduk di sana. Sampai setan, nggak ada makanan buat kita di sini, ahsan perginya di tempat lain. Ketika bersih dari kotoran-kotoran itu, maka segala hal baik akan mudah dirasakan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang ingin mensucikan hatinya, membersihkan jiwanya, dia harus taubat kepada Allah dari segala dosa dan maksiat, terutama dosa-dosa hati. Terutama kibir, kesombongan. Karena sombong ini hijabnya penutup segala kebaikan. Sombong ini batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Bahkan para ulama sampai mengatakan bahwa tidak ada maksiat seperti kibir, seperti sombong. Itulah kenapa Nabi SAW sampai menyebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang ada sebesar semut kesombongan di dalam hatinya, tidak masuk surga. Kenapa? Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya, beliau menyampaikan bahwa sombong ini menutup semua kemungkinan baik, pintu-pintu baik, dan membuka semua pintu-pintu kejahatan. Kalau orang sudah sombong, kebal nasihat, tidak bisa dinasehatin, tidak bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Setiap orang yang ketemu dengan dia, dia melihat orang ini mesti di bawahnya. Dia merasa dia lebih baik dari siapapun. Bagaimana bisa menerima hal yang baik? Hatta andai kata pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di depannya, tapi ketika ada kibir di dalam hatinya tidak bisa diterima.
Seperti Fir'aun terhadap Musa alaihissalam, seperti Abu Jahal, dan yang lain terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta seorang Rasul sekalipun tidak akan bisa membuka hatinya. Ditutup semua pintu kebaikan. Semua pintu-pintu dikunci oleh kibirnya. Sebaliknya, semua pintu-pintu syar dia buka. Orang kibir akan gampang suudzon, buruk sangka. Ada apa dia datang? Ada maksud apa ini? Pasti ada maksud yang lain. Dia akan suudzon, dia akan hasad, dia akan terus semua pintu syar ini dibuka oleh dia untuk menjaga status quo kibirnya, menjaga status quo kesombongan di dalam hatinya, dibuka pintu jahat yang lainnya ini supaya dia tetap mapan di atas kesombongannya. Allahul musta'an. Itu kenapa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar semut kesombongan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dosa ini seperti noda dalam hati. Seperti noda. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba ketika berbuat salah ada satu noktah hitam di dalam dadanya, di dalam hatinya. Titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfar wa tab stuqila qalbuhu. Kalau dia bertaubat kepada Allah, menyesal dari apa yang dia lakukan, dia istighfar, bertaubat kepada Allah, dihapus noktah hitam itu, dihilangkan. Wa in ada zida fiha hatta ta'du qalbuhu. Namun kalau dia enggak tobat, tapi malah nambah lagi dosa, nambah lagi dosa, nambah lagi dosa, nambah lagi noktah hitam ini sampai menguasai hatinya, hatta ya'lu qalbuhu. Jadi kerak. Jadi kerak di hatinya. Wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallah. Itulah ar-ran kata Nabi SAW. Yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan demikian. Karena dosa yang mereka lakukan telah mengerak dan menutupi hati mereka. Ketutup hatinya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang itu ingin hatinya bersih, dia taubat. Terutama dari dosa-dosa yang menongkrong di hatinya ini. Dia harus tahu. Karena pintu masuknya syaitan ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, melalui sifat dominan yang ada di kita. Kita harus peka. Sifat ana yang paling dominan, itulah pintu masuknya setan ke diri ana. Ketika orang itu sifat dominannya adalah pemarah misalnya, atau sifat dominannya ini adalah mudah berburuk sangka, atau sifat dominannya suka iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain, atau minder misalnya, ini semuanya pintu masuknya syaitan. Pintu masuknya syaitan ke dalam diri kita. Ketika kita sadar, oh anak dari sini anak diserang. Harus tahu dari mana kita diserang oleh syaitan ini, supaya kita bertaubat kepada Allah dari itu dan kita tutup dengan kuat. Kita minta kepada Allah untuk ditutupi. Setelah itu baru dihiasi dengan iman dan amal saleh. Baru dihiasi dengan zikir, dengan taqarrub kepada Allah, dengan ibadah, dengan tahliyah, dengan memberikan perhiasan. Ya, bukan lagi kotor kemudian pakai perhiasan, pakai wewangian, tidak akan ada manfaatnya. Tapi dia bersihkan dirinya dulu, baru kemudian dia memberikan perhiasan. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka sungguh kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tazkiyah itu, kata tazkiyah, pensucian, intinya adalah tumbuh, keberkahan, bertambahnya kebaikan. Bagaimana sesuatu itu bisa tumbuh dengan baik? Ya, kalau jika bicara tanaman, kita menanam sesuatu. Agar tanaman itu tumbuh dengan baik, maka kita harus membersihkan kotoran yang tumbuh di sekitar tanaman ini tadi. Hama-hama atau yang tanaman-tanaman yang mengganggu tumbuhnya tanaman ini harus dibersihkan. Biizalati syarr,
dengan membersihkan segala kotoran dan penyakit yang mengganggu tanaman itu. Maka dengan itu, maka kesucian jiwa terdiri atas dua hal, at-takhliyah wa tahliyah. Tahliyah mengosongkan dari segala hal yang buruk, tahliyah menghiasinya dengan hal-hal yang baik. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata ketika menjelaskan firman Allah, balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Beliau mengatakan dengan iman dan amal saleh, dengan mengosongkan dari segala hal-hal yang buruk dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Ketika kita mengetahui bahwa tidak akan sampai seseorang pada kesucian jiwa kecuali dengan mengosongkan dari hal-hal buruk dan menghiasinya dengan hal-hal yang baik, dari akhlak-akhlak yang buruk dan menghiasnya dengan akhlak-akhlak yang baik, maka perlu kita mengetahui dua-duanya. Ya, bagaimana kita bisa membersihkan hati kita dari penyakit dan kotorannya kalau kita tidak tahu apa jenis penyakit hati? Apa saja jenis penyakit hati? Dan kita kena yang mana? Terjangkit penyakit yang mana? Kalau kita tidak merasa sakit, ini penyakit yang paling berbahaya. Penyakit yang paling bahaya ini, orangnya sakit, tapi dia tidak merasa dirinya sakit. Kanker tahu-tahu setelah stadium 4. Ya, ini yang paling berbahaya. Tapi ketika dia menyadari, dia nggak beres dengan diri anak. Buktinya apa? Susah tidur, ini agak berat kaki atau sebagaimana. Kemudian dia periksa, dia cek, dia baru, asam uratnya melebihi normal misalnya. Ini lebih mudah untuk dia mengobatinya ketimbang dia tidak merasakan tanda-tanda ini semuanya. Tahu-tahu sudah sampai stroke misalnya, tahu-tahu sudah stadium 4 misalnya, dan yang lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaidah yang keenam, agar seseorang mendapatkan kesucian jiwanya, yaitu menutup segala jendela yang membuat seseorang itu keluar jalur dari jalur yang benar, yang membuat dia tergelincir dari jalan hidayah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jalan Siratal Mustaqim ini digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan Siratal Mustaqim, jalan yang lurus ini, yaitu sebuah jalan. Jalan yang lempeng, yang lurus, yang di sisi kanan dan kiri jalan itu ada tembok besar. Ada tembok besar di sisi jalan kanan ini, kanan kirinya. Namun di tembok kanan kiri ini ada pintu-pintu yang terbuka. Ada pintu-pintunya yang terbuka. Dan di pintu-pintu itu ada tirai. Ada tirai. Tirai yang menutupi pintu-pintu ini tadi. Dan di depan pintu ada penyeru. Ya, di depan pintu yang utama, pintu induk untuk masuk ke sirat ini ada yang mengajak. Ya ayuhan nas, udkhulus sirata jami'an wa la tata'awwaju. Wahai manusia, masuklah ke jalan lurus ini. Jangan belok-belok. Jangan lirik-lirik. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Terus lurus. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Di pintu ada penyeru yang mengajak untuk masuk. Di atas jalan lurus ini ada penyeru. Di atas jalan yang lurus ini ada penyeru. Yang penyeru yang di atas jalan ini, dia ini mengingatkan kita supaya tetap di atas jalan yang lurus itu. Ketika ada salah seorang yang iseng ingin membuka tirai yang ada di jalan-jalan kanan kiri ini, maka yang di atas jalan ini mengatakan, waihak, la taftahu, fa innaka in taftahu talijhu. Hati-hati kamu, jangan kamu buka tirai-tirai itu. Karena jika kamu buka tirai-tirai itu, kamu akan memasukinya. Diingatkan supaya tidak mengikuti untuk membuka tirai-tirai yang tertutup di jalan kanan kiri ini. Nabi bersabda, as-siratu al-Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Wasurani hududullahi ta'ala. Dua tembok yang ada di kanan kiri ini adalah hukum-hukum Allah. Halal dan haram. Halal dan haram. Ini hukum-hukum Allah. Batasan-batasan yang boleh dan yang tidak boleh. Wal abwabul mufattahah. Pintu-pintu yang terbuka. Maharimullahi ta'ala. Hal-hal yang Allah haramkan. Pintu-pintu kebuka itu tadi.
Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullahi jalla wa ala. Penyeru yang ada di depan pintu yang mengajak orang ayo masuk ke jalan pintu yang lurus ini adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Wa da'i min fawqis sirat wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Dan penyeru yang ada di atas sirat adalah yang penasehat Allah yang ada di setiap hati setiap muslim. Maka setiap kita ikhwatal iman, walaupun agak jauh dari jalan Allah misalnya, jauh dari Quran, ketika dihadapkan dengan sesuatu yang haram, ada perang di dalam hati. Ada bisikan, jangan. Kalau seruan iman ini lebih kita dengarkan, yang lebih kuat bisikannya, maka kita akan menjauh dari hal-hal yang haram itu. Namun ketika kita lebih sering skip, kita lupakan. Ada faedahnya kok. Melakukan yang haram ada untungnya kok. Kita skip terus suara ini. Suara mengingatkan dari hal-hal maksiat ini. Maka suara yang mengingatkan kita supaya tidak masuk dari yang haram itu akan mengecil suaranya. Akan lebih sedikit kecil frekuensinya. Tidak berasa lagi. Akhirnya kebal. Nantinya kita sudah nggak dengar lagi nasihat. Nggak peduli. Haram, hajar. Sudah kehilangan kepekaan. Beda dengan orang yang ketika ada ajakan untuk berbuat maksiat di dalam hatinya, untuk iseng membuka tirai-tirai haram ini tadi. Kemudian ada nasihat di dalam hatinya, ittaqillah, hati-hati ini haram. Nanti bakal nyesel nantinya. Begini. Akhirnya dia dengarkan. Maka bisikan itu akan tambah kuat. Sehingga suatu saat ketika ada tawaran maksiat, dengan gampang ditinggal. Haram. Khalas. Ya, karena dia lebih sering peka mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan di hatinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah. Beliau mengatakan, barang siapa yang di kehidupan dunia ini keluar dari siratal mustaqim, membuka tirai-tirai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu belok kanan atau belok kiri, dia masuk ke dalam syubhat atau syahwat. Ya, dua penyakit besar ini, syubhat, membuat orang itu remang terhadap melihat yang benar, kelihatan sesuatu yang benar itu remang-remang dilihatnya, atau sesuatu yang batil remang-remang dia lihat, itu adalah syubhat. Syahwat, dorongan untuk melakukan hal-hal yang haram, entah itu mengambil harta yang haram, syahwat harta, atau dia memakan, atau dia melakukan perzinahan misalnya, syahwat dalam nafsu, atau syahwat dalam jabatan dan tahta. Maka kata Imam Ibn Rajab, dia telah ketarik dengan kail-kail yang membuat seseorang itu belok ke kanan ataupun ke kiri. Sesuai dengan seberapa sering dia membuka tirai-tirai yang Allah haramkan tadi. Kalau sering lirak-lirik, ya, tidak istiqamah di atas Islam, gampang untuk melirik. Anak pengen tahu, katanya si fulan ajib ini tempat, misalnya. Ya, kata si fulan enak juga begini dan begitu. Dia akan coba buka tirai sana, buka tirai sini, akhirnya tanpa dia sadari dia telah jauh dari siratal mustaqim. Subhanallah. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima tasna'un. Katakan kepada orang-orang beriman, tahanlah pandangan mata kalian. Jaga pandangan matamu. Jaga kemaluan. Mata kemaluan. Awalnya zina nazrah. Awalnya zina mata. Yang kadang kita iseng. Dahlah cuma ngelihat begini doang. Ya. Allah ingatkan. Jaga pandangan matamu dan jagalah kemaluanmu. Dzalika azka lahum. Itu akan lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima tasna'un. Bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khabir, maha tahu secara rinci apa yang mereka perbuat. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah, "Qaddima ghaddul basari ala hifdzil farj, li'anna an-nazar bariduz zina, wa ra'idul fujur, wal balwa fihi ashaddu wa akthar."
Allah dahulukan menahan pandangan mata ketimbang menjaga kemaluan, karena pandangan mata ini adalah barit, ini apa namanya, kurirnya zina. Pandangan mata ini kurirnya zina. Dan pengendali segala kekejian, segala maksiat, dan musibah, sumber-sumber musibah besar, awalnya diawali dari mata seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, barang siapa yang menjaga pandangan dan kemaluannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersihkan dirinya dari semua kekejian dan kotoran ahlul fawahish, orang-orang fajir. Allah selamatkan dia. Allah bersihkan amal perbuatannya. Dan karena dia meninggalkan hal-hal yang haram, Allah subhanahu wa ta'ala dibuat dia untuk gampang untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang lainnya. Dan dibuat hatinya tentram dengan hal yang baik. Faman taraka syai'an billah awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dia dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Jika antum ingin merasa nikmat melihat Al-Quran, tinggalkan melihat dari yang haram. Jika ingin nikmat baca Quran, nikmat, gak ada jenuhnya, nikmat. Kata Utsman bin Affan, "Idza tahurat qulubukum ma syabi'at min qiraatil Quran." Jika hatimu bersih, tidak akan pernah kenyang dari baca Quran. Masalahnya hatinya kotor. Sehingga baca satu halaman saja sudah nggak kuat. Setan di dalam diri kita gerah. Ya, karena hatinya kotor. Kalau hatinya bersih, tidak akan pernah kenyang dari baca Quran. Dan sumber kotornya hati, mata kita. Ketika kita menahan pandangan kita dari segala sesuatu yang haram, Allah akan gampangkan kita melihat kepada yang halal. Dan nikmat melihat yang halal. Nikmat melihat Quran, nikmat melihat kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kenapa di antara bentuk bagusnya Islam seseorang, kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak penting untuk dirinya. Apa yang tidak penting? Fudulul kalam, fudulul nazar, fudulul ta'am, fudulul naum, fudulul mukhalafah. Berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam melihat, berlebihan tidur, berlebihan makan, berlebihan kumpul orang. Ini semuanya adalah racun-racunnya hati. Semuanya nikmat. Nikmat Allah. Bisa berbicara, nikmat. Bisa melihat, nikmat. Bisa tidur, nikmat. Bisa makan, nikmat. Punya teman dan sahabat, nikmat. Tapi ketika berlebihan dari batas yang Allah tentukan, berubah nikmat itu jadi azab. Jadi musibah. Tidak bisa jaga lisan. Berantakan dunia dan akhiratnya. Tidak bisa jaga pandangan, juga demikian. Tidak bisa jaga makan, sama. Ya, berlebihan tidur atau kurang tidur, penyakitan. Demikian pula kumpul orang. Sahib ini, ada teman itu fungsinya seperti makanan. Teman ini seperti makanan. Siapa mereka? Ahlul ilm, orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu. Mereka ini kita tidak boleh jauh dari mereka. Karena ketika jauh, seperti fisik kita kurang makan, apa yang terjadi? Lemah. Kalau fisik kita lemah, penyakitan. Kalau kita tidak segera obati, cepat mati. Kalau sudah hatinya mati, ikhwatal iman, jasad ini seperti kuburannya hati. Orangnya boleh masih hidup, tapi yang di dalam sudah mati, waliyadzubillah. Ada teman yang fungsinya ini seperti makanan, yang kita butuhkan. Seperti makanan dan minuman. Jika kurang musibah. Ada teman yang fungsinya ini seperti dawa. Obat. Siapa mereka? Ini biasa yang dijelaskan oleh para ulama. Orang-orang yang kita butuhkan untuk melengkapi kebutuhan hidup kita di muka bumi. Kita butuh maisha, kita butuh hidup. Kita perlu punya partner, kita punya konsumen, dan yang lain sebagainya. Ini adalah dawa. Obat. Untuk mengobati penyakit-penyakitnya.
Namun namanya obat, nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, keracunan. Ya, dibutuhkan sesuai dengan kadarnya. Ketika berlebihan akan berbahaya. Ada teman-teman itu seperti penyakit. Dekat dia bawaannya dosa terus. Ya, subhanallah, nongkrong sebentar, karungan maksiat dia ngajar. Riba, fitnah, hubungan dauba, kullu saya dapat. Ya, dekat sebentar sama dia sudah macam-macam kita lakukan. Kebayang ini, kebayang dosa semuanya. Teman fungsinya sebagai penyakit. Dan ada lagi teman yang terakhir, yang keempat yang dijelaskan oleh ulama, teman itu seperti racun. Dekat dia mood kita. Ya, siapa mereka? Para ulama-ulama bid'ah, para filosof, tukang sihir, dukun. Ketika kita dekat sama orang-orang ini, hancur akidah kita, rusak iman kita. Kalau sudah akidah dan iman rusak, tidak ada harapan dari orang itu. Wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa aktsarul ma'asi innama tawalluduha min fudulil kalami wan nazar. Mayoritas maksiat itu lahir dari berlebihan berbicara dan berlebihan melihat. Wa huma awsa'u madakhilis syaitan. Pintu paling luas masuknya setan ke dalam diri kita, penglihatan dan ucapan, mata dan lisan. Fa inna jarihataihima la yamla'ani wa la yas'uman. Dan korbannya setan nggak bakal putus asa untuk menyerang manusia dari dua sumber ini. Banyak korban berjatuhan dan setan tahu peluang terbesar untuk menyesatkan dari dua pintu ini. Maka ikhwatal iman, jika seseorang itu ingin menyelamatkan dirinya, ingin selamat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesabaran, untuk diselamatkan, dan menutup semua pintu yang membuat dia keluar dari jalur yang benar. Karena rosmal kita, modal kita hidup di dunia ini agama. Modal ini agama. Yang sewaktu-waktu kita akan nebus nasib kita dengan apa yang sudah kita amalkan. Kenapa sewaktu-waktu? Karena mati itu sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Surga sama neraka kita jaraknya lebih dekat daripada tali sandal kita, kata Nabi SAW. Demi Allah, kata Nabi SAW, surga lebih dekat kepada kalian ketimbang tali sandal kalian. Demikian pula dengan neraka. Jaraknya cuma mati, maut. Dan maut ini, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang diperbuat besok, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati. Tiba-tiba. Subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kehilangan modal ini, rosmal ini, agama ini, maka kita akan rugi dunia, rugi akhirat. Dan terutama di zaman ini, zaman penuh dengan fitnah, penuh dengan godaan, dengan beragam sarana yang ada dari gadget kita. Berapa maksiat yang kita kumpulkan dalam sehari? Berapa maksiat? Sudah tobat? Pernah nyesal tobat? Taubatan nasuha? Lah, tambah tua iya, tambah maksiat iya, dan tidak tobat-tobat. Terus bagaimana nanti kalau kita pulang? La haula wala quwwata illa billah. Mati mendadak, tiba-tiba keluarga kita melihat, ya Allah, abah ternyata beginian nih. Sul khatimah wala husnul khatimah kalau seperti itu. Yang lihat istri kita, anak kita. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Kalau tidak segera bertaubat kepada Allah. Dan ikhwatal iman. Seberapa banyak dari kita yang waktu hidup di dunia untuk menjaga kesehatan, dia bisa nahan diri dari makanan yang dia suka untuk menjaga kesehatannya. Doyan dengan satu makanan, tapi dia tidak mau mengkonsumsinya. Kenapa? Supaya anak tidak sakit. Dia tidak mau makanan yang manis, padahal doyan yang manis. Kenapa? Supaya tidak kambuh diabetesnya. Dia doyan dengan makanan yang begitu, tapi dia dihindari itu semuanya untuk menjaga kesehatan fisiknya. Bisa dia lakukan itu. Padahal dengan menjaga, tidak membuat dia tambah muda, tetap tua. Juga tetap tidak akan bisa memundurkan dia dari ajal yang Allah tetapkan. Tapi dia mau melakukan itu. Kenapa kita tidak mau bersabar sejenak untuk nikmat yang selama-lamanya?
Ya. Sabar sebentar. Tinggalkan yang haram. Tutup mata dari yang haram. Tutup telinga dari yang haram. Tutup segala potensi yang haram. Sabar sebentar di dunia ini. Nanti nikmatnya kekal selama-lamanya. Ketimbang ketika kita sok tidak mau sabar dengan yang sebentar, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian menyesalnya tidak putus-putus. Wal'iyadzubillah. Tidak ada orang masuk neraka semalam 2 malam, nggak ada. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka ini ahqaba. Ahqab itu jamak dari haqab. Satu haqab ini dalam bahasa Arab, ukuran waktu yang lamanya ini, satu haqab sama dengan 80 tahun. Wa antum tahu bahasa Arab, aqallu jam'in 3. Minimumnya jamak dalam bahasa Arab itu 3. 80 kali 3. Ya, 80 tahun kali 3. Labithina. Anggap minimumnya itu adalah 80 kali 3 tahun. Berapa? 240 tahun. Iya. Kalau semalamnya di neraka, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun, yang satu malamnya itu seperti 1000 tahun hitungan kalian. Kapan keluarnya? Kapan keluarnya? Hanya cuma melihat kesenangan sejenak. Sampai sejauh mana nikmat itu? Nikmatnya maksiat. Terus dibayar dengan seperti itu. Wallah, di mana akal kita? Kalau misalnya kita sadar ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sabarnya kita sebentar 10, 20, 30, 50, 60, 70, 100 tahun sekalipun nggak ada nilainya. Karena umur kita 100 tahun ini nggak ada 1/10 dari hidup kita sehari di akhirat kelak. Sehari 1000 tahun. Seharinya 1000 tahun. Allahu Akbar. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masih ada lagi beberapa pilar tazkiyatun nafs, pilar kesucian jiwa yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, biasa kita buka sesi soal jawab kepada ikhwah yang nonton via Zoom. Ana persilahkan kepada jamaah yang hadir dulu di sini untuk bertanya. Setelah itu Ana serahkan ke antum. Barakallahu fiikum. Tolong silahkan. Nah. Ada yang bertanya? Tolong. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebetulnya ikhwatal iman, ketika seseorang bisa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi cinta itu tidak karena Allah, artinya masih kalah cintanya kepada Allah, masih kalah dengan cintanya kepada Rasulullah SAW. Ini cinta yang bermasalah sebetulnya. Kenapa? Siapa yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang membentuk Nabi SAW. Antum tahu beliau SAW lahir yatim piatu, buta huruf sampai mati. SAW. Siapa yang memberi hidayah beliau? Yang dengan hidayah itu memberi hidayah kepada seluruh umat manusia. Para ulama mengajarkan untuk menumbuhkan cinta kepada Allah ini dengan beberapa cara. Yang pertama, kita ini manusia cenderung suka kepada orang yang sifatnya baik. Hatta nggak ada hubungan sama kita. Ada si fulan di negeri mana diceritakan karim, dermawan, luar biasa, suka bantu orang. Orang itu begini, orang itu begitu. Berapa banyak fakir miskin yang ditolong. Kita dengar ceritanya saja sudah cinta. Masya Allah si fulan, luar biasa. Ya. Dan bicara itu, kemudian ditambah lagi, ternyata si fulan ini ngirim hadiah ke kita. Hadiah remeh. Ngasih hadiah bolpen sama agenda. Dikirim. Subhanallah, si fulan yang tinggal di negeri itu orang karim, yang dermawan ini tadi, yang baik, yang banyak bantu orang, ngirim hadiah ke antum, agenda dan bolpen.
disebut nama untuk fulan bin fulan, disebut nama kita. Wah, tambah lagi kita. Luar biasa nih baiknya. Ngasih hadiah anak dari jauh-jauh dia. Kita akan, Masya Allah, tidak akan pernah lupa. Hatta cuma ngasih agenda sama ballpoint. Kita akan syuf anak dapat hadiah dari si fulan yang orang baik ini tadi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ikhwatal iman. Lahul asma'ul husna. Semua nama yang baik milik Allah subhanahu wa ta'ala. Antum bicara orang baik, Allah al-barrur rahim. Maha baik, maha penyayang. Antum bicara orang dermawan, Allah al-karim. Maha dermawan. Kita bicara orang yang penuh kasih sayang, Allah penuh kasih sayang. Ar-Rahmanur Rahim. Kita bicara orang yang karim, yang mudah memaafkan orang, Allah al-afuwul karim. Ya, terus punya segala sifat yang indah yang ada pada Allah, kita tidak cinta kepadanya. Ditambah lagi, bukan cuma dapat ballpoint sama agenda. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada di dirimu sekarang ini, nanti, kemarin-kemarin, dari siapa? Dari Allah SWT. Terus tidak cinta kepadanya. Wa ma bikum min ni'mah. Apapun nikmat, setetes apapun itu. Yang kita akui, yang tidak kita akui, yang kita syukuri, yang kita tidak syukuri. Tercipta sebagai manusia sempurna. Dengan akal kita, adanya orang tua yang menyayangi kita. Ya, diberikan ilmu, dididik. Ada orang yang diberikan pasangan hidup yang mau sabar dan mau menerima kita, diberi anak-anak dan seterusnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun pada dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus tidak mencintainya. Kif? Bagaimana tidak mencintainya? Ditambah lagi, apa kita bisa sembunyi dari maksiat dari Allah Subhanahu wa taala? Abadan. Mau sembunyi di mana? Padahal bayangkan misalnya, kalau karena satu maksiat, Allah stop rizkinya dari kita. Apa jadinya? Stop. Gara-gara maksiat, diberhentikan rizki dari kita setengah menit. Misalnya, 30 detik. Mati, habis kita. Karena rizki itu kehidupan. Rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafas, makan, dan lain semua rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terus kemudian kita makan dari rizkinya. Kita tinggal di bumi yang diciptakannya. Kita maksiat dilihat dan didengar olehnya. Didiamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Terus tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditunggu oleh Allah, ditunggu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Yang di Zoom, silahkan kalau ada yang bertanya. Afwan Ustadz, ini ada satu orang. Ya. Naikkan dulu di Clubhouse. Oke. Di sini ada ada penanya dari Clubhouse. Tafadhol, silakan bertanya langsung kepada Ustadz. Jangan lupa mendoakan Ustadz dan juga mendoakan penulis kitab. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Begini, untuk masalah Al-Quran ini, saya ingin bertanya dengan apa yang saya kerjakan, bahwa saya gemetar ini Ustaz, karena dalam pekerjaan saya, dengan tuntutan secara teknis harus melakukan demikian, kadang ketika melakukan pengawasan secara tidak saya sadari. Halo. Maaf, suaranya terputus. Sebentar Ustaz, sebentar. Ya. Baik, tidak saya sadari itu
Halo? Chris? Mohon maaf, Ustaz. Nah, Oke, jadi biasa di lokasi itu saya tanpa saya sadari saya menangis. nah. Kenapa? Saya selalu ingat surat Al-Baqarah ayat 205. Iya. Perihal Bapa. Manusia merusak bumi. Iya. Yang merusak alam. Iya. Tapi apa yang saya kerjakan itu bertolak belakang dengan apa yang saya imani. Nah, Terkadang saya ingin berhenti dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Tapi itu tuntutan yang harus saya kerjakan. iya. Menurut dari ilmu yang Ustadz ingin bagikan kepada kami, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Dan bagaimana cara saya untuk menyikapinya? Barakallahu fiik. Baik. Saya memulai sebuah bukan perusahaan besar, perusahaan kecil. Yeah. Konsentrasi di pertambangan batu bara. Jadi jujur, mau tidak mau, kami harus, mohon maaf, merusak hutan. Baik. Dan saya membenarkan bahwa diri saya ini zalim karena ketika melihat untuk Kalimantan, mungkin ada teman yang dari Kalimantan di sini bahwa tahu di sini seperti orang hutan atau lainnya. Allah Dan mereka harus terusir, Ustaz. Nah, di situ saya selalu teringat dengan surat Al-Baqarah di ayat 205. Ya. Saya kurang tahu pasti arti dari ayatnya bagaimana dan bunyi ayatnya bagaimana, tapi saya pernah membaca bahwa di situ Allah tidak menghendaki bagi makhluknya yang merusak alam. Ya. Jadi mohon petunjuknya, Ustaz. Terima kasih. Nah, barakallahu fiik. Akhi fillah rahimani wa rahimakumullah, jika pekerjaan antum pekerjaan yang haram dan antum merasa bahwa itu mendatangkan yang haram dan kemudian antum merasakan bahwa pekerjaan itu sangat bertentangan dengan fitrah yang Allah tanamkan di dalam hati antum, bahwa antum merasa bahwa ini pekerjaan merusak dan yang semisalnya, maka terlalu mahal antum harus membayarnya dengan antum katakan bahwa harus bekerja di sana. Ya, apalagi antum tahu bahwa itu mendatangkan kerusakan. Dan antum harus seringkali mengorbankan perasaan dan iman yang Allah ingatkan di dalam hati. Sayang, bayangkan kalau misalnya hari ini atau besok antum harus pensiun misalnya, dan kemudian apa yang antum kumpulkan, yang antum dapatkan dari pekerjaan yang haram tadi. Saran ana, ketika itu antum merasakan bahwa sangat bertentangan dengan apa yang antum pahami dari agama ini, tinggalkan. Banyak profesi, banyak pekerjaan yang halal yang lebih menenangkan hati ketimbang melakukan sesuatu yang haram, namun kemudian antum harus menanggung dosanya dan menanggung perasaan yang tidak enak seumur hidup antum. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Agung, apakah mungkin kalau misalnya ana cukupkan untuk pertanyaan sampai di sini aja? Jika begitu tidak apa-apa Ustadz, mungkin boleh ya. Waktunya terbatas ya. Ya, nah, ya, baik. Ana mohon maaf sebelumnya. Yang di sini ada yang bertanya lagi? Fadhil? Baik. Baik. Kalau tidak ada nanti kita tutup dulu, nanti sambil santai lah insyaallah. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita berbicara beberapa poin dari pilar-pilar tazkiyatun nafs. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai hati kita agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati ini di atas agamanya, agar menjauhkan kita dari segala sesuatu yang menyesatkan hati ini, baik syubhat maupun syahwat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.